Jadi wawonya atop, innanya huruf nasab, dan taukid hu-nya domir muttasil sebagai isim inna. Linya huruf jar, hubbi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf, al khairi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah gitu. Al khairi di sini maknanya al mali. Nah, jadi maknanya adalah al mali. Ya. Kemudian di sini ada la syadidun. Nah, ini laknya namanya lam muzahliqah. Nah, ini dia santri kolot. Pak Haji Mamat sudah hadir. Assalamualaikum barakallahu lana. Amin. Itulah sapaan beliau. Ciri khas santri kolot adalah sapaannya barakallahu lana. Amin. Pak Zulkifli orang berharta, orang baik dong. Makanya ngaji dulu. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa difahamkan oleh Allah. Pak Jeffrey juga sudah hadir, alhamdulillah. Oke. Wa innahu lihubbil khairi. Wawunya atop, innanya huruf nasab, dan taukid hu-nya domir muttasil sebagai isim inna. Linya huruf jar, hubbi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf, al khairi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Oke, Aba Oji juga sudah kelihatan tadi ya. Al khairi yang dimaksud adalah al mali. La syadidun, la-nya adalah huruf muzahliqah. Syadidun khobar inna yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Nah, begitu ya. Oke, maka tafsirnya di sini juga ada yang menyebutnya ada kata lagi di sini ya. Oke, yaitu tafsiran dari la syadidun gitu. Jadi ada yang pakai, ada juga yang tidak ya. Jadi ada yang la syadidul hubbi lahu. Nah, gitu ya. Jadi ini tanwinnya dibuang. Jadi la syadidul hubbi. Jadi idofah. Itu dalam tafsirnya ya. Kalau Qur'annya tetap la syadid gitu. Oke. Gitu ya. Jadi la syadid. Nah, boleh dalam tafsirnya disebut la syadidul hubbi lahu, baru fayabkhulu bihi. Nah gitu ya. Jadi dibacanya fayabkhulu bihi. Yabkhulu fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, binya huruf jar, hinya domir muttasil sebagai majrur. Cep Kiki, assalamualaikum Kang Ustad. Waalaikumsalam. Samulihna Cep Kiki. Pak Ratno juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Gimana Pak Ratno? Sehat selalu Pak ya? Mudah-mudahan. Oke, kita coba artikan ya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia. Nah, dia yang dimaksud adalah al-insan. Al-insan yang dimaksud adalah al-kafiro. Oke, Cep Kiki. Alhamdulillah. Sehat Kang. Pak Ratno, alhamdulillah berkat doa Pak Ustadz. Siap Pak Ratno ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Ratno ya. Jadi wa innahu, dan sesungguhnya dia yang dimaksud adalah al-insan. Al-insan yang dimaksud adalah al-kafir. Jadi orang kafir itu lihubbil khairi. Al-khairi yang dimaksud adalah al-mali. Ya, sesungguhnya orang kafir itu lihubbil khairi, terhadap, boleh diartikan terhadap ya. Atau juga karena ya. Karena ini li-nya adalah huruf jar. Oke Pak Ratno, amin. Semoga Pak Ustadz juga selalu sehat walafiat ya. Jadi wa innahu lihubbil khairi, dan sesungguhnya manusia yang dimaksud adalah al-kafir, orang kafir itu lihubbil khairi, karena saking cintanya kepada harta. Maksudnya begitu ya. Oke, bit Pak untuk live setiap hari ya. Ya, hari Senin hingga Jumat insya Allah kalau tidak berhalangan ya. Oke. Ya, Pak Moh Nawawi. Assalamualaikum Yai. Oke, Pak Muhammad Nawawi. Sehat Pak Muhammad Nawawi. Oke ya, mudah-mudahan sehat selalu. Jadi sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi, karena banget cintanya kepada harta, lasyadidun. Nah, sungguh lasyadidun. Nah ini.
Ya, la syadidun, syadid di sini banget ya. Makanya dalam tafsir disebut juga la syadidul hubbi. Ya, sungguh banget cintanya begitu. Lahu, nah ini la-nya adalah huruf jar, hu-nya domir muttasil sebagai majrur. Jadi bagi manusia. Manusia yang dimaksud adalah al-kafiro. Ya. Jadi sungguh banget cintanya bagi manusia. Oh, jadi kebanyakan manusia itu cinta harta. Gitu ya. Dan siapa dia? Al-kafiro. Ya. Jadi kalau kita pun cinta harta, al-kafiro. Jadi orang kafir itu lasyadidul hubbi lahu. Akhirnya apa? Fayabkhulu bihi. Maka ini pakainya fa. Kalau atofnya pakai fa, maknanya cepat. Lalu yabkhulu fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Ya. Jadi lalu dia menjadi bakhil. Oh gitu. Bihi terhadap harta. Nah, bi-nya huruf jar, hi-nya domir mutasil sebagai majrur, hi-nya kembali ke al-mal. Oh gitu. Jadi banget cintanya kepada harta yang menyebabkan dirinya menjadi bakhil gitu. Menjadi bakhil. Kenapa? Karena cintanya gitu. Karena sangat cintanya kepada harta, maka muncul kebakhilan. Nah itu. Jadi ciri orang yang cinta harta satu, tampak kebakhilannya. Serba perhitungan, oh, gitu kan? Tahu perhitungan ya? Mau beli sate aja ngitung dulu, gitu. Akhirnya nggak jadi beli satenya, beli kecapnya doang. Nah itulah orang bakhil itu. Pada dirinya saja bakhil, apalagi pada orang lain, gitu. Untuk dirinya itu bakhil, gitu. Apalagi untuk orang lain. Itu saking banget cintanya kepada harta. Nah, ini sudah ditetapkan ya, ini merupakan satu ketetapannya. Allah itu kemarin lahu al-hukmu. Al-hukmu itu adalah ketetapan, hukum. Ketika Allah bercerita, itulah kenyataannya. Begitu. Di sini Allah sedang bercerita tentang manusia yang dimaksud adalah al-kafiro. Orang yang kafir li hubbil khairi. Karena banget cintanya kepada harta, la syadidun, sungguh banget cintanya kepada harta, fayabkhulu bihi. Oh, lalu dia bakhil dengannya, atau lalu dia bakhil terhadap harta. Itu. Jadi buat dirinya juga ngitung-ngitung bolak-balik. Akhirnya tidak jadi beli. Untuk dirinya. Apalagi untuk orang lain. Begitu. Butati hartati, assalamualaikum Ustaz, telat. Bagus Wati, oke Pak Rofi juga. Gitu ya. Itu. Seorang ketika ingin dibuat baik oleh Allah, maka 3 cirinya masih ingat. Yang pertama adalah difahamkan ilmu agama. Dia diberikan semangat untuk mengaji. Kapanpun waktunya, dia mengistimewakan waktu untuk mengaji. Itu ciri bahwa orang itu akan dibuat baik oleh Allah. Yang kedua adalah bassarahu bi'uyubi nafsihi. Allah tampakkan kekurangan dirinya. Allah tampakkan aib dirinya. Sehingga diberikan jalan untuk perbaikan. Sehingga dirinya menjadi baik. Gitu. Papa Fardan, Dedek Ngaos, monggo. Begitu. Dan yang ketiganya adalah dizuhudkan oleh Allah. Sudah tidak lagi mata duitan. Nah itu. Jadi kalau masih ada mukmin mata duitan, belum mukmin. Dialah kafir. Karena hanya orang kafirlah yang lihubbil khairi lasyadid. Ya. Ingat, diawali dengan inna. Artinya bahwa sesungguhnya dia, berarti Allah memberikan isyarat bahwa hanya orang kafirlah yang sungguh dia banget cintanya kepada harta. Sehingga tidak bisa bersedekah.
tidak bisa berbagi, tidak bisa memberikan kepada orang lain. Dia selalu dimakan sendiri. Dimakan sendiri. Bahkan kadang-kadang buat dirinya pun masih menghitung-hitung. Sehingga muncul kebakhilan pada dirinya. Apalagi kepada orang lain. Nah, itulah Quran bercerita. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ada dua taukid. Taukid yang pertama adalah inna. Dan taukid yang kedua menjelang khobar inna. Ini namanya lam muzahliqah. Ketika ada dua taukid dalam satu kalimat. Maka artinya Allah sedang berbicara kepada orang yang ingkar. Orang yang tidak percaya. Nah, tapi kenyataannya demikiannya. Coba perhatikan. Orang kafir itu bal tu'thirunal hayatad dunya. Hanya orang kafir yang mencintai dunia. Hanya orang kafir yang mata duitan. Ya. Jadi kalau kita, di antara kita masih ada yang terlalu amat sangat gitu, kepada dunia, kepada harta, itulah aroma orang-orang kafir. Ya, itu mudah-mudahan kita tetap tidak tergolong. Amin. Neneng Sarah, assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ustadz. Nah ini, Neneng Sarah ini dari mana ini? Sebab nyebutnya beda sendiri, ya. Oke, tadi siapa ya? Belum saya sapa ya. Nah itu, tadi kelewat. Ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wawanya atop, inanya huruf nasab dan taukid, hu-nya dhamir muttasil sebagai isim inna. Linya huruf jar, hubbi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Al khairi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Oh, Neneng Sarah dari Dian Anyar. Oh, Masya Allah. Neneng Sarah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya Bu Neneng ya. Rey, assalamualaikum. Mohon izin bergabung dari Bandung. Mohon maaf telat. Tadi sakit perut. Wadah. Habis makan apa Pak? Sakit perut. Abdullah juga sudah hadir. Pak Rofi. Pak Haji Anwar Bogor. Masya Allah sehat Pak Yai, berkah ilmunya. Amin. Pak Haji Anwar ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke Bu Sarah. Saya panggilnya Bu Sarah ya. Kalau tidak salah tuh Bu Sarah dipanggilnya. Gitu ya Bu Sarah ya. Sering ketemu dengan Bu Hajiani. Masya Allah. Muna di akhirah. Luar biasa beliau ya. Masya Allah. Mama Syafiq amin. Pak Rey, Kiai berkah dan sehat selalu. Amin. Isna, assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut ya. Jadi hanya orang kafir lah yang mata duitan. Jadi kalau kita masih mata duitan itu masih aroma kafir. Ya, Bu Wiwin ya. Gimana Bu Wiwin? Setuju nggak Bu Wiwin? Jadi mata duitan itu Masya Allah. Pak Guru mohon maaf diartikan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Kita emang ayat ke-7-nya belum apa Pak? Oke. Assalamualaikum Wong Banten melu ngaji. Masya Allah. Wong Banten apa nih? Tiada namanya. Oh, tiada namanya. Gimana saya manggilnya tiada namanya ya. Masya Allah. Wong Banten mudah-mudahan istiqomah. Naila Adelia. Assalamualaikum. Barakallah. Mbak Naila mudah-mudahan istiqomah ya. Mbak Kuswati. Pak Bahrudin. Kena deh saya mata duitan. Pak Bahrudin memang mata duitan Pak. Masya Allah ya. Jadi ingat aromanya ya. Bu Ratu tiap hari ngajinya Yai Senin hingga Jumat insya Allah ya, kalau tidak ada halangan. Time isbar kabeh Pak. Jadi gimana nih kalau kabeh time isbar? Masya Allah. Kapan Allah membuat kita menjadi baik? Oh kadang lupa. Bu Ratu kenapa tuh kadang lupa? Harusnya dicatat Bu. Ya, 6:30 Bu, insya Allah. Mudah-mudahan tidak pindah jam tayang itu.
kata Teh Mimin gitu ya. Tapi Teh Mimin nggak kelihatan nih hari ini. Tadi kelewat sedikit tapi hilang lagi. Biasanya standby. Oke ya. Jadi wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Nah, ini ada dua taukid ini yang buat perhatian kita ya. Berarti Allah sedang berbicara kepada orang yang ingkar. Oh gitu. Pada orang yang ingkar. Oke. Isna semua butuh duit Pak Yai. Iya, tapi nggak boleh mata duitan. Ya Allah hadir Yai, nyimak. Oh, Masya Allah. Habis nggak kelihatan, biasanya kelihatan itu di layar ada gambar Teh Mimin gitu. Sekarang nggak ada gambarnya. Gitu Teh. Ya Allah. Tuh, nggak enak juga nih. Yoga Gunawan, suratnya Al-Adiyat ya. Belum kirim hadiah Yai. Oh. Hadiahnya beras. Oke, lanjut ya. Lanjut ketawa wae. Oke. Mbak Haji Mamat masih menyimak kan ini Pak Haji nih. Masya Allah. Bu Wiwin juga nggak komen ini. Kemana nih Bu Wiwin? Pak Haji, Teh Mimin ngumpet katanya. Pak Sam, alhamdulillah beliau hadir. Pak Tito juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Oke, saya ulang ya tadi ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Nah, sudah jelas ya. Jadi ini satu tanda. Oh, ada gangguan dikit, Masya Allah. Oh, Pak Hadi Waluyo, aku gak mata duitan katanya. Iya, begitu ya. Time isbar gitu. Jadi yang dimaksud mata duitan itu muncul kebakhilan. Kalau tidak bakhil ya tidak. Gitu. Jadi kelihatan, lihat kalimat-kalimatnya. Monggo kita pahami dengan baik. Siapa yang mata duitan? Nah begitu kan? Lasyadidun. Nah, dalam tafsir itu kadang disebutnya lasyadidul hubbi lahu fayabkhulu bihi. Ini buktinya. Seseorang disebut mata duitan ketika yabkhulu bihi. Nah, karena muncul bakhilnya. Kalau dia suka duit tapi suka sodakoh, tidak bakhil, itulah Sayyidina Uthman. Iya kan? Sayyidina Abu Bakar sekali beramal semuanya. Luar biasa. Jadi yang dimaksud dengan mata duitan, ya bakhulu bihi. Ini cirinya. Dia bakhil. Berjalan tigaan. Kemudian makan bakso. Yang bayarin temannya. Kenapa tidak kita yang bayarin? Ya bakhulu bihi. Nah gitu. Kecuali berebut. Saya saja yang bayar. Nah salah satu mengalah. Biar tidak ribut. Begitu. Bisa dipahami ya. Jadi ini yang tampak cirinya ini. Fayabkhulu bihi. Lalu dia bakhil. Bihi. Binya huruf cer. I-nya domir mutasil sebagai majrur. Nah ini hi-nya itu kembalinya kepada harta. Fayabkhulu. Maka dia bakhil. Bihi. Dengan hartanya. Gitu. Jadi sayang. Bahkan ada rasa takut kepada selain Allah. Takut duitnya habis. Itu yang disebut takut kepada selain Allah. Begitu. Paham kan ya? Ciri orang ketika akan dibaikan oleh Allah, di antara yang tiga itu, zuhud. Zuhud itu sudah tidak mulai cinta dunia. Walaupun kita hidup butuh duit. Biarlah duitnya banyak. Tetapi kehidupannya tidak bakhil. Ya kan? Itu cirinya. Tapi bakhil takut dimakan orang lain. Maka ada dalam satu bab bercerita tentang putusnya silaturahmi ketika duit kita tidak pernah dimakan dalam 1 tahun oleh saudaranya. Artinya dalam 1 tahun
duit kita tidak dimakan oleh saudara kita, maka terputuslah silaturahminya. Gitu. Ya. Gimana Ustadz kalau saudara kita lebih kaya? Cari akal dong agar dia memakan duit kita. Begitu datang bawa oleh-oleh, itu berarti dia memakan duit kita. Maka tidak terjadi putus silaturahmi. Jadi kalau dalam 1 tahun duit kita tidak dimakan oleh saudara kita, maka putuslah saudara kita dengan kita. Qati'ur rahmi. Itu. Ya, makanya ada budaya yang terbaik, yaitu ketika dalam 1 tahun saling bersilaturahmi. Itu budaya kita ya. Itu budaya yang bagus itu. Ketemu saudara saling berbagi. Itu untuk menghilangkannya, untuk menghilangkan tidak terjadinya putus silaturahmi. Ingat itu ya. Jadi uang kita dalam 1 tahun harus ada yang dimakan oleh saudara kita. Begitu. Misalkan kita dari Subang jalan-jalan, pulangnya bawa nanas. Kalau kita dari Garut, pulangnya bawa dodol Garut. Itu maka akan dimakan oleh saudara kita. Ya. Nah, ketika dimakan oleh saudara kita, maka tidak terputus jalinan silaturahmi kita. Begitu. Oke Pak Hadi Waluyo, siap Pak Yai. Oke begitu ya, mudah-mudahan ya. Pak Wan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, saya Pak Wandi hadir. Alhamdulillah Pak Wandi ya. Al-Karnim, tanaman, subhanallah Pak. Kang Dedi, Kang Dedi, oke. Tam Iswer. Oke ya. Dari Bogor, bawa talas. Nah itu. Muna di akhirat, terima kasih. Mimi Priuk dari Karawang, pulangnya bawa beras. Tuh kan. Kena juga. Begitu. Ya. Dari Cirebon, pulangnya bawa apa tuh? Mimi Priuk. Bawa Haji Apud. Abah Oji dari Cilacap. Cilacap Kulon, Kancangarit. Masya Allah. Munadi akhira. Mimi Priuk. Oke. Mimi Priuk itu Mbak Ana ya. Mbak Ella Badri dari Madura bawa soto. Tuh begitu. Pak Denawi, bagaimana kalau uang Mbah Yai? Ya nggak apa-apa. Intinya sebetulnya uang kan. Tapi kalau saudara kita kaya dikasih uang, nilainya kelihatan dan dia merasa menyepelekan, ya kan? Tapi kalau oleh-oleh beda, gitu Pak. Insya Allah. Isna saling berbagi. Nah begitu. Oke ya. Jadi itu cirinya. Bukan kita nggak boleh butuh duit. Semua orang butuh duit. Tapi ciri cinta harta adalah kebakhilan. Ya, ketika kita ada kebakhilan, disitulah ciri bahwa kita cinta harta. Lihat tafsirnya. Wa innahu li hubbil khairi ay al-mali lasyadid. Nah, maka dalam tafsirnya lasyadidul hubbi lahu fayabkhulu bihi. Nah, itu. Jadi ciri. Cianjur, Tauco. Masya Allah. Yang penting cuan Indra Bai. Pak Muhammad, alhamdulillah Depok baru hadir gaiku. Dari Karawang ke Pluit, bawa bawang buat orang pelit. Dari Karawang ke Pluit, bawa bawang buat orang pelit. Oh gitu. Ya, nanti pulangnya tuh bawa mie. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Yuk kita lanjut. Nah, ayat berikutnya ya. Waduh, ini kena sinar ini. Kegedean nggak nih? Nah, oke. Nah, masih kegedean ya. Oke, mudah-mudahan pas. Pak Rudi, terima kasih. Nah, ini. Nah, ini. Umu Ihsan, terima kasih. Kemudian afala ya'lamu idza bu'thira ma fil
kubur. Nah, sampai sini ya. Ini bentar nih. Masih goyang-goyang berarti ya. Biar pas. Nah, ini kayaknya pas nih. Nah, jelas nggak tulisannya? Nah, saya perjelas dulu ya. Oke. Pak Zari jelas, Pak Zari. Ustadz Rasmat Rabu. Jelas? Oke, Isna jelas. Azuro juga jelas. Pak Bahrudin. Besok-besok kalau ke Pak Haji Muhammad, bawa tahu Sumedang ah. Oke, Pak Azari jelas ya. Pak Ali juga jelas. Pak Hamid masih ya. Ustadz Rasmat juga jelas. Masya Allah. Apa baik? Jelas ya. Apa baik? Pak Rahman Tea juga jelas. Oke, lanjut ya. Oke. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ini fi-nya nggak kelihatan. Nah, dorong dikit. Nah, begini ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Nah, itu. Aduh. A-nya adalah huruf istifham. Ingat ya, huruf istifham itu dua. Satu, A seperti ini. Yang dua, hal. Oke, Pak Barudin, terima kasih. Ya. Jadi A ini adalah huruf istifham. Ini namanya istifham inkari. Gitu ya. Oke. Pak Amiruddin, KDR, Bismillah, hadir nderek ngaji ya. Monggo Pak Amiruddin ya. Oke, baru saya sapa beliau ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Kemudian fa. Ini fa-nya adalah atof. La-nya nafi. Ya'lamu fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Idaknya zorof. Zorof zaman. Kata setelah zorof mudhof ilaih. Kalimat setelah zorof mudhof ilaih. Begitu ya. Oke, Bandit 2323, 2303. Assalamualaikum Ustadku, Masya Allah. Bandit dari mana nih? Pak Haji Muhammad, Pak Bahrudin. Oke, Alhamdulillah berkah. Mbak Solihah, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Pagi ini sangat menyala semangatku. Karena Yai begitu semangat. Saya dengarkan sambil mundar-mandir ya. Oh, Pak Bandit dari Riau. Oke, Pak Bandit, mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, Mbak Solihah, mudah-mudahan tetap semangat ya. Pak Supri, apa ini Pak Supri? Ya, lamunya dibaca apa? Oh, ya lamu. Iya. Ya, belum selesai ya, Pak ya. Jadi, ya lamu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Idanya dzorof. Zorof zaman. Bu'thiro. Nah, ini bu'thiro adalah fi'il madi majhul. Ya. Idza bu'thiro. Ma. Itu ya. Oke. Jadi bu'thiro fi'il madi majhul. Domirnya huwa. Belum bisa menjadi naibul fa'il. Maka ketika ada isim yang di depannya dibaca naibul fa'il. Nah, kebetulan di sini maknya ini adalah isim mausul ya. Maka isim mausulnya jadi naibul fa'il. Nah, begitu. Karena yang menjadi naibul fa'il adalah isim mausul, butuh silah. Silah mausul itu harus kalimat. Kebetulan di sini ketemu fi. Fi itu huruf jar. Al-kuburi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Fil kuburi ini belum sempurna kalimat, maka dia muta'alik ya. Muta'alik pada fi'il yang tidak disebut sebagai silah mausul dari ma. Begitu Pak ya. Jadi fil kuburi tidak bisa menjadi silah karena baru jar majrur. Nah, jar majrur adalah keterangan tambahan. Jadi butuh pokoknya. Pokoknya adalah fi'il ya. Jadi menyimpan atau membuang fi'il. Jadi fil kuburi, nah gitu bacanya, muta'alik atau bersandar kepada fi'il yang tidak disebut, baru bisa menjadi silah mausul dari ma. Nah, begitu ya. Jadi apa-apa yang ada di kubur, apa-apa yang ada di dalam kubur, bu'thiro.
Bu'thiro itu maknanya uthiro atau ukhrija. Berarti dikeluarkan, ditampilkan, ditampakkan, dilahirkan. Boleh begitu. Jadi dikeluarkan. Apa-apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan. Nah gitu. Ya, jadi kalau arti dari sini, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka tidakkah, nah, begitu artinya lebih enak. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa-apa yang ada di dalam kubur ditampakkan, dikeluarkan. Nah begitu ya, ngeri juga ya. Ya, apa yang ada di dalam kubur di sini minal mauti. Nah gitu. Jadi dibaca minya adalah lil bayan. Ya, minya adalah lil bayan. Minal mauta, maaf bukan mauti ya, karena ini maknanya orang ya. Minal mauta, nah, begitu bacanya. Ya, jadi minya adalah huruf cer lil bayan, jadi artinya berupa. Al mauta orang mati. Ai maksudnya apa? Nah begitu kan? Maka dibaca bu'itsu. Nah itu bu'itsu ini adalah fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya hum. Bu'itsu, mereka dibangkitkan. Gitu ya. Nah begitu. Jadi maka tidaklah dia mengetahui, dia tahu, boleh begitu ya, apabila apa-apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan. Begitu ya. Apa yang ada di dalam kubur itu minal mauta, berupa orang mati. Ai bu'itsu, yang dimaksud adalah mereka dibangkitkan. Gitu. Jadi kita itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Nah itu. Makanya kehidupan di dunia itu adalah kehidupan yang sangat singkat. Tetapi sangat menentukan. Karena Quran diturunkan di dunia yang harus dipelajari. Semuanya di dunia. Ya, gitu. Quran akan bercerita tentang nasib diri kita dari awal kejadian kita. Sampai berada di sang perut ibunda kita. Lalu di perut bumi. Ya, di atas dunia. Lalu masuk ke perut bumi. Lalu masuk ke akhirat. Itu perjalanan manusia, begitu kan ya. Nah itu. Jadi apakah atau tidakkah, begitu ya lebih enak ya, tidakkah dia mengetahui apabila, nah ini dulu naibul fa'il dulu diartikannya lebih enak ya. Apabila apa-apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan, dilahirkan, boleh begitu ya, ditampakkan, berarti dikeluarkan. Dan itu keadaannya berbeda-beda ya. Pak Angga, alhamdulillah nih beliau hadir. Gimana Pak Angga? Sehat selalu Pak Angga? Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pemulung ilmu, nah ini sambil nyimak Ustadz. Alhamdulillah. Pak Aman ya, pemulung ilmu itu ya. Kriya asri, Masya Allah. Kemarin sempat bertemu. Oke Pak Angga, alhamdulillah. Ustadz, moga Ustadz juga sehat. Alhamdulillah. Baduy cah, fi'il yang muta'alik itu apa ya? Nah, fi'ilnya adalah boleh istaqarra, boleh wajada. Itu Pak. Jadi ma wajada fil kuburi. Nah, begitu. Jadi apa-apa yang ada, begitu jadinya ya. Kalau wujud wajada, itu. Jadi fi'il yang tidak disebutnya adalah wajada fil kuburi atau istaqarra fil kuburi. Begitu Pak. Jadi apa-apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan. Oh, apa yang dalam kubur itu? Al-mauta, minal mauta, berupa orang mati. Gitu. Ya, kapan itu terjadi? Pada hari pembalasan. Hari kebangkitan, Masya Allah. Pada hari kebangkitan itu dibangkitkan, makanya bu'itsu, mereka dibangkitkan. Jadi yang ada di dalam kubur semuanya keluar
Dan disitulah bentuk manusia berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Tapi saling kenal. Ini yang takjubnya. Pangling, karena kondisinya berbeda, bentuknya berbeda, tapi saling kenal siapa dia. Dan tidak menyapa. Kenapa tidak menyapa? Mereka sibuk dengan urusannya. Selamatkah atau tidak selamatkah dirinya? Nah itu suasana yang mengerikan. Ya. Seperti terjadi tsunami, terjadi gempa, orang bertaburan, ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Tidak ingat orang lain, tetapi hanya ingat dirinya. Itu gambaran kecil dari peristiwa manusia dibangkitkan dari kubur. Begitu juga nanti. Ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Kenapa muncul ayat ini setelah bercerita tentang orang yang cinta harta? Itu yang harus kita pahami. Di ayat sebelumnya bunyinya adalah wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Jadi ayat sebelumnya bercerita tentang manusia yang sungguh sangat mencintai harta. Dan muncul kebakilan. Lalu Quran bercerita tentang isi dalam kubur. Apa kaitannya? Nah begitu. Ya, Bu Khotimah, Assalamualaikum. Maaf Ustadz telat. Masya Allah. Dari mana nih Bu Khotimah? Ya, jadi bercerita tentang isi perut kubur dikeluarkan. Itu gimana ceritanya? Nyambunginya gimana? Berarti bercerita tentang betapa ruginya manusia ketika mencintai harta. Karena hidup itu di dunia sangatlah sebentar. Coba kita pelajari ketika surat Al-Munafikun bercerita tentang seseorang yang mau dicabut ruhnya oleh Allah. Kedatangan malaikat untuk mengambil ruhnya. Apa kata manusia? Minta diundur. Aku akan bersedekah. Nah, apa kaitannya sedekah dengan kebakhilan? Apa kaitannya dengan orang yang ada di dalam kubur? Nah, begitu. Ya, makanya rajin-rajinlah sedekah. Ya. Rajin-rajinlah sedekah. Itu maknanya. Makanya di sini ditanya, ya, alifnya adalah alif apa? Inkari, ya. Apakah atau tidakkah dia mengetahui ketika apa-apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan? Tuh, begitu. Apa yang ada di dalam kubur adalah minal mauta, berupa orang mati, ya, yang dikeluarkan dari kuburnya dengan beda-beda bentuk. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah begitu keluar dari kubur bentuk kita yang bagus, sempurna, dan tersenyum. Ya, oke. Assalamualaikum Yai, Klaten selalu hadir. Nadian, mboten. Waduh, bacanya belum selesai ya. Pak Supri amin, Cep Kiki amin ya Rabbal Alamin. Pak Amiruddin amin ya Rabb. Masya Allah. Bu Khotimah amin. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah. Nah, terus di sini wahus silama fis sudur. Nah, ini Umu Ihsan. Oke, Ray, Pak Yai, bolehkah sedekah seiring apa ini? Seiring saya pun bayar utang ke teman? Takut mati. Lah iya. Orang sedekah itu jangan menunggu lunas hutang. Kapan kita sedekahnya? Gitu. Ya nggak apa-apa sambil berjalan. Hutang tetap dibayar dan belajar bersedekah. Ya. Jangan ada kalimat bayar hutang wajib, sedekah sunnah. Akhirnya tidak membayar sedekah, tidak sedekah. Ya. Justru nanti ketika sedekah memudahkan. Nah, insya Allah begitu ya. Oke. Anak rantau derek nyimak Ustaz. Bu Yuni, assalamualaikum, nyimak dan belajar Pak. Ya monggo. Yono, kalau masih ada yang
senantiasa berzikir dan banyak sedekah, insya Allah. Apa ini? Kelewat ya. Kelewat, oke. Oke. Lanjut Pak Hadi Waluyo ya. Jadi tetap sodako itu berjalan untuk memudahkan rizki kita dan memberikan keberkahan kepada rizki kita sehingga urusan kita insya Allah dilancarkan oleh Allah. Begitu ya. Wahussilama fis sudur gitu. Nah ini hussila. Hussila ini fi'il madi majhul. Makanya dalam tafsirnya buyyina. Ya. Buyyina. Oke. Di sini ada wawo ya. Nah, ini wawonya adalah wawo atof. Ya. Dibaca wa'uf riza. Ini ada tulisannya nih. Ada harokatnya ya. Enak. Wa'uf riza. Ma fis sudur. Husila fi'il madi majhul. Jadi ketemu ma, isi mausulnya adalah sebagai naibul fa'il. Karena yang jadi naibul fa'il adalah isi mausul, maka wajib ketemu silahnya. Begitu ya. Oke. Nah silahnya ini belum mencukupi jadi kalimat. Karena di sini fi huruf jar as-suduri majrur yang dijerkan dengan kasroh. Fis suduri muta'alik. Nah begitu ya. Pada fi'il yang tidak disebut sebagai silah mausul dari ma. Begitu ya caranya ya. Jadi hussila fi'il madi majhul. Ma isi mausul sebagai naibul fa'il. Fi huruf jar as-suduri majrur yang dijerkan dengan kasroh. Fis suduri muta'alik pada fi'il yang tidak disebut sebagai silah mausul dari ma. Nah begitu. Hussila ini maknanya buyyina. Dijelaskan. Ditampakkan. Begitu lebih nyamannya. Ditampakkan. Wa ufriza. Ya. Ufriza itu boleh diartikan juga dilahirkan ya. Dilahirkan itu maksudnya dizohirkan, diperlihatkan, ditampakkan. Ma fis sudur, apa-apa yang ada di dalam hatinya. Sudur maknanya al-qulubi. Apa yang ada di dalam hatinya? Minal kufri wal imani. Berupa kekufuran dan keimanan. Nah itu. Nah ini yang kita takutkan. Jangan sampai tampaknya seperti orang soleh. Tapi ketika nanti ditampakkan, dizohirkan dari dalam hatinya, malah keluarnya adalah kekufuran, bukan keimanan. Ini yang kita takutkan. Berarti kita munafik. Tampilannya seperti tampilan orang soleh. Tapi nyatanya di dalam hatinya penuh dengan kedengkian, kemaksiatan, kekufuran. Itu. Ini yang tidak bisa dibohongi. Wahussila ma fis sudur. Wahussila ma fis sudur. Nah gitu. Hussila ma fis sudur. Apa-apa yang ada di dalam hatinya ditampakkan. Nah, apa yang ada di dalam hati kita? Minal kufri wal imani. Dan ini terjadi di dunia. Di dunia dulu ya. Kita pun kadang-kadang tampilan dari hati kita ditampakkan oleh Allah. Apa yang tampak? Kekufuran atau keimanan. Ya. Keimanan, ingat, iman itu cuma dua. Dalemannya, belahannya, sabar dan syukur. Ketika kita sabar berarti kita ditampilkan, ditampakkan kesabaran. Itu. Ketika kita gelisah dengan kehidupan yang tidak kita sukai, maka yang ditampilkan adalah kekufuran. Karena dia tidak tenang posisinya. Ya. Tapi kalau yang ditampilkan adalah kesabaran, itulah. Wahussila ma fis sudur. Nah gitu ya. Jadi apa yang ada di dalam hatinya ditampakkan. Nah, mulai dari sini. Yang tampak pada diri kita itu seperti apa?
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditampilkan dalam hatinya, ditampakkan dari hatinya adalah al-iman, kesabaran dan syukur. Ya, bukan kebalikannya, minal kufri. Nah, itu tampilannya tampilan orang yang mengeluh. Tampilannya adalah tampilan orang yang suka protes. Nah, itu namanya tampilan minal kufri, bukan minal iman. Nah, begitu ya. Nah, ini. Jadi tampilan nanti di hari kiamat, setelah apa yang ada di dalam kubur keluar, maka yang ada di dalam hatinya dikeluarkan berupa kekufuran atau keimanan. Dan ini terjawab pada saat hidup di dunia ini. Apa tampilan kita? Nah, begitu ya. Mudah-mudahan tampilan kita adalah tampilan iman. Sehingga sabar ketika menemukan yang tidak cocok. Dan bersyukur ketika menemukan yang cocok. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wah, saya nih banyak ngomong ini kayaknya nih. Bu Wiwin, apa bedanya sudur dan kulub? Aduh. Aduh, sudur dan kulub ya. Asal jangan kulub sampe temimin. Temimin Bu Wiwin. Ya, sudur itu arti sebetulnya sama ya. Makanya di sini kulub, hati. Ya. Cuman ketika disebut sudur itu dada. Lebih luas. Ya, walaupun maknanya kulub. Tapi kenapa di sini sebutnya sudur? Jadi tampak. Kalau kulub itu tidak tampak. Itu Bu Wiwin. Jadi tampak kekufuran, apa tampak keimanan? Ya, di sini khusila. Nah, khusila bentuknya majhul. Jadi tidak kelihatan fa'ilnya. Tidak kelihatan pelakunya. Ya kan? Apa-apa yang ada di dalam dadanya, boleh begitu. Yang dimaksud dada adalah kulub. Ditampilkan. Ditampakkan, dizohirkan. Berarti ada yang menampakkan. Itu yang disebut muradun. Muradun. Orang baik itu dikehendaki. Orang baik itu pilihan Allah. Itu. Makanya muradun itu bentuk isim maf'ul. Ya, berarti bentuk majhul, dikehendaki. Begitu. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Bagaimana cara masuk agar kita dipilih oleh Allah? Masuk kategori orang-orang yang dikehendaki. Gitu, jangan di luar. Ketika kita di luar, maka Allah tidak menghendaki. Ya, jadi tidak terpilih. Gitu. Makanya ini bentuknya majhul ya. Luar biasa ini kalau kita pahami dengan kalimatnya. Jadi apa yang ada di dalam dada kita yang maksudnya apa yang ada di hati kita ditampilkan. Berarti ada yang menampilkan. Nah, siapa dia? Itu kan? Nah, itu. Makanya ada kehendak Allah. Ingat ciri kemarin. Nasoihul ibad. Orang yang mengenal Allah itu dia meninggalkan, ingat enggak? Meninggalkan kehendak dirinya dan ridho terhadap kehendak Tuhannya. Itu yang dimaksud dengan ditampilkan nantinya. Dia akan ditampilkan oleh Allah pribadi orang yang beriman, bukan pribadi orang yang kafir. Yang kufur itu ditampilkan, khussila ma fis sudur. Nah, ketika ditampilkan berarti ada campur tangan Allah. Allah menghendakinya. Seperti ngaji. Ngaji itu adalah tampilan hatinya. Begitu. Kalau dia tampilan hatinya adalah keimanan, dia terdorong untuk mengaji. Tapi kalau tampilannya adalah tampilan kekufuran, dia tidak ada semangat untuk mengaji. Buat apa? Begitu. Tidak merasa penting, tidak merasa istimewa. Khussila
ma fis sudur. Nah, begitu. Jadi ada yang menampilkannya. Ya, siapa yang menampilkannya? Itu yang perlu kita tahu. Dan kita masuk ke wilayah yang dikehendaki Allah. Maka Allah akan tampilkan keimanan. Atau kebalikannya. Akan ditampilkan pribadi yang kufur. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Nah, begitu ya. Bisa dipahami kan? Mudah-mudahan. Gimana komentarnya? Biar saya tidak terlalu banyak ngomong. Nah, begitu ya. Quran itu ketika membahas dengan susunan kalimatnya luar biasa. Kalau kita memahaminya dengan baik. Ya. Wahus silama fis sudur. Kita hafal. Tapi bagaimana makna dalam segi kehidupannya? Kita masih meraba-raba. Nah, gitu. Oke, Ustadz Nur Rahman, alhamdulillah beliau hadir juga. Cocok sekali. Isna, Pak Yai. Apa itu Pah? Tadi walu ya insya Allah Yai. Isna Pah. Pah itu apa Isna? Baduica cara menempatkan istaqarra dan kainun pada kalimat. Oh gimana? Iya itu Pak. Jadi pertama kali yang harus diingat bahwa silah mausul itu harus kalimat. Ketika tampilannya belum sempurna kalimat, maka masuklah fi'il. Karena jar majrur itu keterangan tambahan. Jadi kalau misalkan mau menjadi silah, harus ada pokoknya. Mana pokoknya? Fi'il, fa'il, maf'ul bi, fi'il, fa'il, itu pokoknya. Atau mubtada, khobar, gitu. Oh, Isna paham. Pah itu paham. Oke, Isna. Isop snack. Cep kiki alhamdulillah. Kahatos. Samulihna cep kiki. Masya Allah. Luar biasa. Ayo, ada lagi nggak? Bisa dipahami kan ya? Nah, ini yang perlu kita ingat ini. Wahusilama fis sudur. Karena ini bicara dunia. Beda sama ini. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Nah ini. Oke, Pak Azhari amin. Bu Khotimah. Orang yang langkah-langkahnya pengen selalu ingin ngaji. Berarti orang yang dimudahkan oleh Allah, Pak. Iya. Orang yang langkah-langkahnya itu benar langkah. Langkah tuh bukan tidak ada. Ada tapi jumlahnya sedikit. Oh gitu tuh. Ustaz Nur Rahman memberikan komentar. Masya Allah. Gitu ya. Tapi kalau husilama fis sudur. Nah ini kelihatan sekali. Tampilan kita tuh tampilan kufri atau imani. Nah, berarti ada yang menampilkan. Nah itu adalah kehendak Allah. Ingat ya. Ketika seseorang mengenal Allah, ciri yang ke-7 dan 8. Watarki. Ya, ma'atarki, maaf. Ma'atarki. Selalu meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan kehendak dirinya. Ya, apa tuh kalimatnya tuh? Ma'a tarki irodati nafsihi. Begitu ya kalau tidak salah kalimatnya. Ya. Warido. Dan ridho. Li irodati hi ta'ala. Tuh, luar biasa ini. Coba pahami baik-baik. Orang yang mengenal Allah itu adalah orang yang berani meninggalkan kehendak dirinya dan ridho mengikuti kehendak Allah. Contoh gampangnya yang kecil, ketika kehendak dirinya ingin tidur, tapi kehendak Allah menghendaki tahajud. Kalau seseorang yang mengenal Allah, dia akan bangkit, bangun, lalu berwudu dan salat tahajud. Itu namanya ridho, mengikuti kehendak Allah. Kehendak kita inginnya sehat, tapi kehendak Allah menginginkan kita sakit. Ridho, tidak mengeluh. Tetap bil ibadati wal kasabi. Perbaiki ibadahnya
dan maksimalkan usahanya. Itulah orang yang mengenal Allah dan tidak berputus asa. Kenapa? Karena rahmat Allah sangat luas. Gitu. Kemudian anugerah Allah pun sangat agung dan indahnya janjinya Allah kepada orang yang taat. Gitu. Sehingga muncul kalimat-kalimat yang luar biasa. Nah ini fal'arifu muradun la muridun. Subhanallah. Ini time iswar ini. Materi yang kemarin time iswar ya. Fal'arifu. Dan orang yang mengenal Allah itu muradun. Adalah dikehendaki. La muridun. Bukan menghendaki. Nah, subhanallah. Itulah time iswar luar biasa nih beliau nih. Masya Allah time iswar. Melipir-melipir. Nah, gitu. Itu. Masya Allah. Ya. Iya, luar biasa ini. Jadi kita masuk kategori ini. Ini khussila. Ya. Mafis sudur. Oke. Mudah-mudahan kita bisa. Oh, kan Temimin juga luar biasa. Saking hebatnya jadi pakai luar biasa. Bu Wiwin melipir juga cerdas. Oke Pak Ray, melipir itu apa Pak Yai? Waduh, Ray, melipir itu bahasanya time iswar. Dia kalau ngaji tuh melipir-melipir karena santunya pada ustadz. Jadi dia tidak dari depan. Jadi datangnya dari belakang, dari samping, melipir-melipir gitu. Oke. Ustadz Zuhairi beli kado ke negeri Jerman. Yang tidak ridho tanda tak punya iman. Subhanallah. Nur Rahman, mindik-mindik. Gitu ya Ustadz ya. Mindik-mindik. Cep Kiki, alhamdulillah. Terjawab sudah semuanya. Masya Allah. Gitu Cep. Mbak Malia, mantap guru, super lengkap. Amin. Mudah-mudahan ya. Begitu ya, mudah-mudahan kita bisa sedikit-sedikit lah ya. Praktekkan. Ngaji itu praktekkan sedikit-sedikit. Tadi bukan kita tidak boleh mata duitan ya. Makanya kalau punya duit yang warnanya jelas ya time iswar ya. Yang hijau, yang biru, yang merah itu warnanya jelas. Jadi yang disebut mata duitan itu dia bakhil. Begitu. Bukan tidak boleh punya duit. Orang segala-galanya pakai duit. Tapi kita tidak bakhil. Nah itulah. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Al khairi di sini adalah al mali. Wa innahu dan sesungguhnya dia yang dimaksud adalah al insan. Al insan yang dimaksud adalah al kafir. Nah, Pak Siwodono alhamdulillah. Li hubbi. Karena sangat cintanya al khairi kepada harta. Lasyadid. Sungguh. Lasyadid maknanya lasyadidul hubbi. Begitu ya kalau dalam tafsir itu. Lasyadidul hubbi. Lahu fayabkhulu bihi. Nah itu. Jadi tandanya adalah bakhil. Kita berjalan dengan teman kita. Bertiga, berempat. Makan. Atau ngebaso. Kita yang bayar. Belajar. Kita yang bayar. Ya. Itu namanya tidak bakhil. Kecuali berebut. Ya. Karena ingin membayar. Berebut. Boleh kita mengalah. Ya. Jadi nggak ribut gitu. Cukup hari ini mudah-mudahan manfaat ya. Ray, terima kasih. Time iswar. Bakhil jauh dari Allah. Jauh dari manusia. Jauh dari surga. Tapi dekat sama neraka. Ya Ustaz. Betul. Muna di akhirah. Alhamdulillah. Kang Akung. Oke. Isna tidak pelit. Siap. Pak Azhari. Oke. Terima kasih Ustaz. Ustadz Nur Rahman syukron ya. Oke, alhamdulillah. Pak Supri semoga saya bisa. Amin. Izin monggo. Pemulung ilmu alhamdulillah. Pak Aman ya. Sehat selalu Pak Aman ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah. Oke, Abah Oji. Aduh kelewat bah. Masya Allah kelewat. Munadia kelewat. Bisa diulang. Ayu Musrifah Mbak Ayu. Oke Mbak Ayu, Masya Allah. Gimana Mbak Ayu sehat? Kue gebitnya udah habis Mbak Ayu.
Bu Fatimah, ternyata Mbak Ayu bisa bikin. Masya Allah. Keluarga besar Mak Iyo, hatur nuwun ajengan. Amin. Pak Ahmad Asrori, Pak Aan. Amin Yai, semoga nggak pelit. Oke. Nok name, aduh nok name. Tidak pakai nama. Pak Jeffrey, oke. Nok Muzna. Tunggu ya Nok ya, katanya Nok Muzna itu pesan sesuatu. Oke. Makasih Yai. Oke. Zainul, siapa tadi? Mama Syafiq, alhamdulillah, semoga jadi orang baik. Tidak medit. Padi Waluyo juga alhamdulillah. Oke, Bu Wahyu, syukron ilmunya Pak Ustadz. Nok Muzna siap Yai. Kemudian Abdul Aziz, Pandean Malang, alhamdulillah. Apa baik hatur nuhun Yai. Oke, Bu Iwin Hidayati sampai selesai, alhamdulillah Bu Iwin. Bu Mai juga sampai selesai, Kang Dedi juga sampai selesai, Om Hasrun, Azhar Sob, Pak Siwodono, Pak Eko, syukron ilmunya, Bu Khotimah, alhamdulillah, kata Bu Khotimah. Apa tuh? Oke, Pak Indra Bai, Yai, aduh kelewat. Umu Ihsan, oke, Pak Bedonesem, alhamdulillah sampai selesai juga, alhamdulillah. Mbak Adelia, Bu Tuti Yunara, Ustadz Nur Rahman. Kita tutup dulu ya, Pak Denawi. Oke. Apa tuh, Kang Dedi? Pak Ray. Alhamdulillah meski telat banyak. Aduh kelewat. Pak Jebri monggo. Mbak Yus monggo. Terima kasih. Teh Mimin juga terima kasih. Cap Iki alhamdulillah doakan sadayana husnul khotimah. Amin. Siapa nih? Aduh kelewat. Ustadz Rasmat, alhamdulillah. Bu Maimunah, izin monggo. Kita doa dulu ya. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, Kang Dedi sudah doa. Kita tutup nanti sambil nunggu, sambil sapa-sapa ya. Kita tutup billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya. Insya Allah besok bisa ketemu lagi ya. Pak Muhammad Sudi. Pak Muhammad Depok mana nih Pak Muhammad Depok? Cing Ato. Alhamdulillah Cing sampai selesai ya Cing ya. Cep Tiki juga. Pak Haji Mama juga masih nyondong Pak Ustadz, subhanallah. Kirain teh nggak komen teh sudah menghilang. Alhamdulillah beliau masih hadir. Isna amin, makasih. Mbak Yus terima kasih, semoga berkah. Pak Siwodono semoga berkah. Sabar sa kobil tu Yai. Pak Munif barokah ilmunya Ustaz, masya Allah nih Pak Munif sampai selesai terus beliau nih luar biasa. Pak Ray, kayak mulai jam berapa besok? Insya Allah 6:30 ya. Insya Allah Pak Ray, Mbak Ray. Ustadz Nur Rahman, salam Pak Haji Mamat, semoga selalu sehat. Amin. Pak Mus juga syukron guruku, subhanallah. Pak Rofi, amin. Oke, cukup ya hari ini saya tutup. Insya Allah kita ketemu lagi besok.